Oke pemirsa, selamat sore. Bertemu lagi dengan kami di channel John Richard, The Truth and Obedience, kepatuhan hukum dan kepastian hukum akan kebenaran. Hari ini, sore ini, saya kedatangan tamu. Sebenarnya tamu-tamu ini adalah klien saya sendiri dari kantor Advokat John Richard Latuhamalo di Semarang bersama asisten saya Satria Yuristia. Di sini boleh memperkenalkan diri, ini Bu Odang Lutur Liali, kemudian Pak Nathanael, dan ini Pak Roland. Ketiga mereka ini adalah pimpinan Sinode ya GKPI di Semarang, Jalan Sirosari Semalam. Boleh memperkenalkan diri masing-masing sebagai jabatannya apa, biar bisa pemirsa tahu semuanya. Mungkin boleh dari Pak ini dulu, Pak Nathanael. Baik, saya Pendeta Nathanael Fordat Kusut, menjabat sebagai Ketua Umum Sinode GKPI periode 2020-2024. Nah, silakan, Bung. Ya, saya Pendeta Roland Batrou, Ketua 3 Sinode GKPI periode 2020 sampai dengan 2024. Ya. Kemudian Tante. Saya Christina Komul Lutriali sebagai tim pemeriksa keuangan Sinode GKPI tahun 2020 sampai dengan 2024. Oke, ini yang hadir saat ini tempat kami ini. Coba Tante ceritakan sedikit sejarah awal pendek saja, mungkin dari Bapak dan berdua juga bisa membantu. Sejarah awal berdirinya gereja Protestan, ya, Kristen, Protestan Injili Indonesia. Ya, sejak dari awal tahun berapa? Singkat saja mungkin dalam beberapa menit, 5 atau 10 menit ke depan. Silakan ceritakan. Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Desember tahun 1969 di kota Semarang dan ditunjang oleh semua gereja-gereja yang berada di Jawa Tengah dan sudah diresmikan oleh Dirjen Bimas Kristen, begitu juga sampai kepada Departemen Dalam Negeri pada tahun 1987. Oke, berarti awal pertama kali berdiri ya di Semarang ya. Terus pertama kali berdiri, terus akhirnya kantornya yang menjadi kantor pusat di Semarang itu di mana? Kantor pusat di Semarang waktu tahun 1969, Jalan Raden Patah 173 Semarang. Terus kemudian apakah di situ terus atau kemudian ada pindah lagi? Setelah, karena kita sistemnya masih mengontrak, setelah yang punya gedung itu mengambil alih dan dijual, kami pindah ke Jalan Cilosari Dalam 3 nomor 1416. Oke, mungkin dari Pak Pendeta bisa cerita sedikit perkembangan akhirnya pengembangan gereja ini sampai sekarang sudah berdiri berapa cabang atau berapa ini di seluruh Indonesia ini? Baik, Gereja Kristen Protestan di Indonesia sebagaimana dikatakan tadi dideklarasikan oleh para pendiri pada tanggal 7 Desember tahun 1969. Awal mula daripada pendirian jemaat itu masih ada 2 jemaat di Semarang. Oke. Kemudian mulai menyebar ke seluruh Jawa, terutama Surabaya dan juga Jakarta. Oke. Lahirlah jemaat-jemaat di Semarang, Jakarta, dan juga di Surabaya. Oke. Beberapa tahun kemudian saja GKPI terus menyebar ke seluruh provinsi. Sampai dengan tahun 1998 GKPI sudah menjangkau 8 provinsi di Indonesia. Oke, dengan berapa jemaat itu? Dengan
jumlah jemaat kurang lebih 70. 70 jemaat ya. Oke Pak Roland, 70 jemaat. Itu di Semarang sendiri ada berapa jemaat yang ada di Semarang? Awal mula berdirinya GKP di Semarang itu 2 jemaat, 2 jemaat ya. yaitu jemaat Kidron dan jemaat Efata, Oke. dengan jemaat Yakob. Itu awal mulanya. Dan berkembang seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Nathanael Ferdinand Koso. Ya. Itu ya. Ya, Di dalam proses itu ya, pendirian jemaat yang awal mula-mula itu berarti di Kota Semarang ya. Ya. Jemaat mula-mula GKPI itu ya, pendirian di Kota Semarang. Jadi Kota Semarang itu menjadi sentral daripada pendirian asal. ya, Gereja GKPI itu mulai berlaku ya di sini, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, di dalam perkembangan total jemaat yang ada 70 jemaat itu otomatis pimpinan jemaatnya juga masing-masing ya. 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 Itu yang angkat mereka itu dari mana? Bisa diceritakan sedikit poinnya aja. Yang disebut gereja yang mempunyai sinode, pengangkatan pendeta dan penempatan pendeta itu dari sinode yang berpusat di Semarang ini. Oke. Jadi di kala itu sampai dengan tahun 2012 itu semua pendeta yang diangkat dan ditempatkan di GKP itu masih surat keputusannya ditandatangani oleh Ketua Umum Bapak almarhum Pendeta Yordan Alexander Luturiali. Oke. Itu ya yang awalnya keabsahan pendirian itu ya. Jadi semua pengangkatan pendeta-pendeta itu atau pelayanan itu gereja itu adalah lewat sinode pusat di Semarang di Cilosari ini ya, menjadi kantor pusat ya. Jadi, Selama ya. tidak hanya pengangkatan pendeta, Oke. tapi pada saat pembukaan jemaat pun Ketua Umum Sinode turun ke jemaat itu dan meresmikannya. Oke. Meresmikan sebagai jemaat dalam arti bahwa gereja cabang di daerah Ya. yang pusatnya otomatis Semarang. Semarang ya. Jadi dari Semarang lah semua itu semakin berkembang pesat sampai kemana-mana dan semua berjalan dengan baik Ya. ya dalam proses itu ya. Baik. Saya mau nanya sedikit ini kain apa ini, Tante? Yang diberikan ke saya kemarin ini apa ini? Kain apa ini? Saya pengen biar pemirsa juga tahu ini kain apa, tolong dijelaskan ini. Ini kain tenun asli. Tenun asli ya. Tenun asli yang merupakan kain adat. Kain adat. Di KKT, Ah. Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kalau dulu Maluku Tenggara Barat, sekarang sudah dirubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke, teman. Nah, ini kemarin saya diterimakan ini karena saya bisa membantu memenangkan perkara ya. Ya. Ya, ini. Jadi pemirsa, ini Tante Odan dan Pendeta Nathanael juga Pak Roland ini mereka adalah asal dari Tanimbar ya, dari Maluku Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tanimbar. Jadi ada suatu adat kalau keberhasilan atau orang yang berperan itu mereka memberikan suatu penghargaan berupa kain Tanimbar ini. Nah, saya diberikan ini karena penghargaan terhadap saya sebagai kuasa hukum, saya dengan asisten saya Satria ini dan beberapa asisten kami memenangkan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Semarang atas pertikaian yang menarik ini antara kepengurusan daripada Pendeta Nathanael dengan salah satu pengurus atau salah satu pihak yang bernama Lim Kuhoael. Apakah pertikaian mereka ini? Mari kita diskusikan pada sore hari ini. Baik. Pertikaian ini terjadi karena ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan komitmen bersama di antara pengurus. Dalam hal ini dari pihak Lim Kuhoael. Yang menjadi persoalan adalah Lim Kuhoael ini melakukan
proses Munas ya, apa namanya Munas ya, Munas ke-10 GKPII di Ambon. Nah, bagaimana ceritanya? Saya juga pengen tahu sebenarnya persoalan awalnya itu boleh diceritakan oleh Pak Pendeta siapa? Nathanael sebagai Ketua Sinode. Poin-poinnya saja. Ya, gitu. mungkin secara singkat saja saya memberikan gambaran bahwa awal pertikaian ini mulai tahun 2015. Ini terjadi oleh karena pada saat Munas ke-9 di Surabaya, Pendeta Lin Kuhel terpilih sebagai ketua umum. Oke. Tetapi ketika menjalankan tugas sebagai ketua umum, bukannya dia berdomisili di Semarang, tapi domisilinya di Jakarta. Hanya beberapa hari saja datang di Semarang terus kembali lagi. Kenapa? Menjadi masalah memang kalau pendeta atau yang terpilih itu harus ada di Semarang. Memang apa ditentukan? Sesuai dengan peraturan Oke. bahwa yang disebut ketua umum dan sekretaris umum bahkan BPH itu wajib berkantor dan berdomisili di Semarang. Oke. Nah, oleh karena dia tidak berdomisili di Semarang, bahkan pengurusnya intinya pun termasuk BPH, domisilinya tidak semua di Semarang, maka terjadi gejolak. Dengan demikian terbentuklah tim penyelamat akibat dari mosi tidak percaya dari jemaat-jemaat kepada Lin Kuhel untuk segera diturunkan dari jabatannya sebagai ketua umum. Oke. Dengan demikian, sejak Desember 2015 itu ada rapat luar biasa. Dan dalam rapat luar biasa itu memutuskan untuk memberhentikan Pendeta Lin Kuhel dari ketua umum, dan tim penyelamat terus merekomendasikan untuk memilih pimpinan baru. Lalu terpilihlah ketua umum yang memimpin jemaat-jemaat yang berpihak di Semarang ini, yaitu Pendeta Martin Opir. Oke, jadi situ ya, awal pertikaian di situ ya. Apakah hanya itu saja ya? Selain dia tidak berdomisili di sini, apalagi? Apa cuma cukup itu dasarnya? Ya. Paling utama yang itu ya? Ya, selain itu karena harus. Kewajibannya itu harus ada di Semarang dan berkantor setiap hari. Nah, terlepas dari itu, ketika dia mulai memimpin, baru saja 3 bulan di kantor ini, maka semua yang merupakan aset GKP berupa sertifikat tanah kosong, sertifikat gereja, dan lain sebagainya itu, dia tidak menyimpannya di kantor, tapi membawa pulang semua sertifikat itu ke rumahnya di Jakarta. Nah, itu benar apa nggak benar? Itu salah. Salah ya. Artinya ada ketentuan tidak boleh aset-aset itu dibawa dari sana. Ya, memang aset-aset itu harus tersimpan rapi di kantor sinode. Baik. Ya. Ada lagi selain itu? Ya. Kemudian kelanjutannya apakah perihal Munas ke-10? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi sebenarnya kelanjutannya karena Lin tidak menerima keputusan untuk diberhentikan, lalu dia membentuk kelompok sendiri. Dia tetap mengatas nama GKP dan memimpin beberapa jemaat, lalu dia tinggal di Jakarta, kita tetap di Semarang. Nah, tinggal di Jakarta itu di tempat siapa tinggalnya Jakarta ini? Tinggal di Jakarta itu bukan di rumahnya, tapi itu gereja yang di situ juga ada pastori. Ya. Jadi dia hanya tinggal di situ, bahkan gereja itu juga dia sudah menjadikan tempat itu tempat praktek anaknya yang jadi dokter. Bentar dulu. Gereja apa namanya yang di Jakarta? Gereja yang di Jakarta itu adalah Gereja Maranatha. Oke. Gereja Maranatha itu apa? Apakah bagian daripada sinode GKPI sendiri yang di Semarang ini? Awalnya? Ya, karena gereja itu adalah gereja yang cabangnya dari Semarang. Oh, dari Semarang. Karena ketua umum sendiri yang turun meresmikan jemaat itu. Baik, berarti yang di Jakarta itu adalah tempat bagian dari
GKPI di Semarang dan merupakan istilahnya gereja cabang lah ya di sana dengan jemaatnya. Nah, Pendeta Lin sendiri ini awalnya dia sebagai apa kok bisa jadi pendeta di mana di Semarang ini? Apakah ada yang tahu? Dulu dia hanya seorang penatua. Penatua. Dalam hal ini kata gereja Protestan secara menyeluruh itu majelis gereja. Oke. Dia hanya seorang majelis gereja. Kemudian oleh karena selama itu pula mungkin dia telah mengikuti pendidikan teologi. Setelah selesai pendidikan teologi melamar untuk menjadi pendeta, lamarannya tahun 2001. Oke. Tahun 2001 lalu dia divikariskan di Jemaat Eden Jakarta. Oke. Oleh siapa? Oleh Sinode Semarang. Semarang ya. Waktu itu ketuanya siapa? Ketua umumnya waktu itu adalah Pendeta Yordan Alexander Luturi. Oke, jadi 2001 kemudian dia menjadi pelayan ya. Ya. Ketika masih dalam jabatan sebagai vikaris. Vikaris, baik. Nah, Kemudian sesuai dengan masa vikariatnya berakhir, maka dia ditabiskan menjadi pendeta. pendeta. Terus ditempatkan di mana? Pertama dia ditempatkan di Jemaat Eden Jakarta. Jakarta. Terus selanjutnya? Jadi selanjutnya waktu dia ditempatkan di Jemaat Eden Jakarta itu, maka pendeta yang memimpin Jemaat Maranatha adalah Pendeta Mediana Bengkulu. Bengkulu. Mediana Bengkulu. Oleh karena pendeta Mediana Bengkulu ini menikah dan suaminya pindah ke Nusa Tenggara Timur, Oke. maka vakum. Akhirnya pendeta Lin Kuhail itu dimutasikan ke Jemaat Maranatha tahun 2022. 2022? Ya. Oh, 2022 kan sudah sekarang. Bukan salah. Tahun 2002. Oh, 2002. Ya wajar ya, sudah agak tua ya. Ya. Jadi mungkin agak sedikit lupa Pak Pendeta. Ya, 2002 ya. Tahun Jadi 2002, ya. berarti itu diangkat dari Semarang juga, dari Ya, Sinode Semarang. Semarang. Oke. Jadi semua pendeta GKPI itu yang angkat pasti dari Sinode kantor pusat di Semarang. Iya. Betul ya? Ya. Oke. Jadi awalnya Pendeta Lin adalah di vikaris, pelayan di gereja, kemudian vikarisnya waktunya sudah cukup, kemudian diangkat sebagai pendeta dan akhirnya ditempatkan di gereja Eden pertama, terus kemudian di Maranatha hingga saat ini. Jadi gereja Maranatha itu adalah bagian cabang daripada GKPI pusat. Nah, saya kemudian terjadi permasalahan ini ya, permasalahan sengketa dengan Lin ini. Apa yang saudara tahu atau Pak Pendeta tahu mengenai nota kesepahaman yang dibuat? Saya kan mengikuti ini sebenarnya, tapi saya pengen tahu juga biar saksi fakta sejarah ini, pertikaian atau permasalahan internal GKPI ini bisa menjadi jelas, walaupun dalam putusan ini kami dapat semua secara detail. Kalau saya langsung membacakan nanti kurang menarik, maka kita perlu berbicara sedikit dengan saksi fakta ini. Ya. Nah, apa itu nota kesepahaman itu? Bisa timbul nota kesepahaman itu, apa nota kesepahaman itu dan siapa yang membuatnya dan di mana dibuatnya itu? Sebenarnya ceritanya seperti Mungkin dipotong saja, mungkin ya sudah pertikaian sampai sekian lama terus oleh karena bagaimana? pertikaian itu sudah sekian lama, maka bukan itu adalah prakarsa Pendeta Lin. Itu adalah prakarsa pihak kami, Apa tuh yang pihak Pak pihak Pendeta Martin Opir, Martin Opir ya, untuk membuat kesepakatan damai. damai, oke. Dengan tekad itu maka pihak Pendeta Martin Opir menyampaikan ini ke Dirjen. Dirjen. Oh ya, masih ingat dirjennya itu siapa namanya waktu itu? Pada saat ya, Siapa? Thomas Penturi. pada saat itu dirjennya adalah Bapak Thomas Penturi. Oke, ya terus. Ketika Pak Martin Opir menyampaikan itu, ya sebagai seorang dirjen, tentunya dia menyambut baik. Oke, karena pertikaian ini sudah lama ya, Sudah cukup lama. menjadi cukup lama ya. Terus, Dan memang dirjen sendiri merasa tidak baik karena pernah Lin menggugat kami sampai 2 kali. oh Pendeta Lin pernah menggugat Iya. Pak Pendeta Opir ini ya. Pendeta Martin Opir Ya. 2 kali. Di mana? Di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Semarang. Oh, oke, ya. Terus hasilnya apa pengadilannya? Hasilnya yang pertama dia cabut. Cabut. perkara. Yang kedua juga Yang kedua juga cabut dicabut. lagi. Kenapa dicabut?
kurang jelas. Kurang jelas. Oke. Terus mengenai nota kesepahaman ini, Ya. coba agak Oleh diperjelas. karena dengan demikian maka dari pihak Dirjen mengundang kedua belah pihak dalam hal ini Pendeta Linku Huael dan teman-teman dan juga Pendeta Martin Opir dari pihak Semarang untuk berbicara dari hati ke hati. Oke, itu pertemuannya di mana itu? Pertemuannya itu di kantor Dirjen Bimas Kristen Jakarta. Jakarta. Siapa aja yang hadir? Pak Pendeta ada nggak? Waktu itu saya tidak hadir karena sementara saya ditugaskan Pak Martin Opir ke Ambon. Berarti kan tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Oke. Nah, yang kita tahu ya dalam nota kesepahaman itu hadir kedua pihak. Yang di situ ada juga Dirjen Pak Penturi. Ya, Pak Ya. Penturi. Jadi di dalam nota kesepahaman itu disepakati untuk kedua pihak bersama-sama bisa kembali rukun bersama-sama untuk menindaklanjuti Munas ke-10 GKPI di Ambon, Maluku. Itu tahun berapa tuh? Sekitar Tahun 2019. bulan Oktober. Oktober ya? Ya. Oktober 2019. Jadi awalnya terjadi pertikaian kedua pihak ini, diadakan nota kesepahaman di depan Dirjen waktu itu. Kemudian bersama-sama disepakati untuk melaksanakan Munas GKPI itu secara bersama-sama. Ya. Ya. Di mana di dalam nota kesepahaman itu Pak Thomas Penturi sebagai pihak yang pertama dan ya kalau tidak salah yang kedua adalah pendeta Pihak pertama itu Pendeta Martin Opir, pendeta Martin Opir. Ya. Yang kedua adalah Pendeta Linku. pendeta Linku Huael. Ya, masing-masing punya pengikut ya masing-masing. Kan gitu terjadi perpecahan waktu itu ya. Kemudian disepakati untuk berdamai untuk kemudian dilanjutkan untuk melanjutkan bersama-sama mengadakan Munas GKPI di Ambon yang ke-10. Mereka menandatangani. Ya. Ya, Pak Penturi pun juga ikut sebagai saksi di situ. Ya. Ya. Bukan Pak Penturi yang menandatangani, tapi Direktur Urusan Oh, Pak Direktur. Bapak Janus Pangaribuan. Oke, yang menandatangani itu ya. Ya. Oke, disitulah sepakat, seingat saya, bahwa bersama-sama akan menjadi panitia, ya. Kemudian akan membentuk panitia bersama dan melaksanakan bersama acara Munas ke-10 GKPI di Ambon. Faktanya bagaimana? Bersama-sama atau bagaimana? Faktanya itu panitia Munas itu Lin membentuknya sendiri. Membentuk dari sendiri. pihak dia dan Oke. tidak melibatkan satupun dari pihak Martin Opir. Oke, jadi itu yang menjadi persoalannya. Ya. Terus, apakah waktu itu ada komplain atau tidak ya dari pihaknya ini, pihak Pak Martin Opir? Ya, untuk dari pihak Martin Opir memang komplain itu bahkan menyampaikan surat ke Dirjen Bimas Kristen. Dirjen Bimas Kristen. Tidak hanya surat, tetapi Mendatangani. waktu itu ada tim yang datang ke Dirjen Bimas Kristen Untuk komplain itu untuk ya. komplain itu. Oke. Bahkan Dirjen Bimas Kristen sendiri waktu itu dia langsung mengatakan ke tim kami bahwa kalau Lin membohongi maka dia tidak akan hadir, bahkan dari pihak keagamaan satu pun tidak akan hadir dalam Munas itu. Oke. Dan itu jelas mereka tidak hadir. Oke. Oh, berarti pada saat Munas itu tidak hadir. Tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Ya karena apa? Karena alasan bahwa tidak dilibatkannya secara Tidak dilibatkan. bersama-sama. Ya. Oke. Terus di dalam Munas itu berarti pihak dari Pak Martin Opir tidak ada yang hadir. Tidak ada yang hadir. Nah, tidak diundang. Tidak diundang. Nah, saya ingat di dalam perkara ini yang kami tangani itu ternyata walau tidak hadir tapi ada nama-nama yang dimasukkan di dalam absensi itu sebagai hadir. Iya, siapa aja nama-nama itu? Masih ingat tidak? Ya. Kita tidak menyebutkan terlalu banyak, cukup satu aja. Iya, satu. Yang waktu itu menuliskan namanya yaitu Ibu Christina Komo Ini istimewa ini ya. dalam jabatan bendahara. Bendahara. Sementara Ibu Christina ini yang adalah istri pendiri dari Bapak Odang Mutrial ini
tidak masuk pada bendahara. Bendahara juga tidak pernah diundang ya. Tidak pernah diundang. Tidak pernah Hanya diundang. mengikuti acara Yang seremoni. undangan yang diterima itu hanya untuk mengikuti acara seremoni. Oh, acara seremoni. Tapi untuk masalah Munas tidak. 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 Jadi bisa dibayangkan itu berarti banyak jemaat-jemaat daripada Martin Opir itu sama sekali tidak hadir di situ ya. Ya. Tidak. Berarti suara kan hilang semua rata-rata, Iya. semua ya. Itu menjadi masalah akhirnya. Ini masalah ya. Ya jadi masalah ya tentunya ya. Nah akhirnya karena jadi masalah maka kemudian seingat saya ada pertemuan jemaat-jemaat di Saumlaki. Ya. 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 Coba diceritakan sedikit yang di Saumlaki itu. Jadi ketika Pendeta Lin Kuhel tidak melibatkan semua pihak yang ada pada kepemimpinan Pendeta Martin Opir, Ya. maka pada saat ketika Lin sementara melakukan Munas di Ambon, kami mengadakan rapat bersama jemaat-jemaat yang ada di pihak Semarang untuk mengambil keputusan melaksanakan musyawarah jemaat-jemaat di Saumlaki. Saumlaki ya. Nah, dengan demikian menggenapi itu, maka kami melakukan musyawarah jemaat-jemaat. Jadi awalnya berdirinya gereja ini Hadir Pak. tidak disebut Pak Pendeta hadir di situ di Saumlaki. Ya. Hadir. Bung? Hadir. Ya. Bu hadir ya. Berarti hadir juga yang berarti tahu ya saksinya. Jadi sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga itu bukan dituliskan Munas, Baik. tetapi dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu musyawarah tingkat nasional itu disebut musyawarah jemaat-jemaat. Nah. Itulah yang kami selenggarakan di Saumlaki. Ini salah satu hal yang sangat disesalkan karena sudah ada nota kesepahaman, apalagi ini para pendeta yang seharusnya bisa memberikan suatu keteduhan kepada jemaat, karena ini kan yang memimpin kan jemaat ya, sebagai panutan tentunya, dimana dengan tidak disepakatinya nota kesepahaman itu menjadi hal yang sangat disayangkan. Ya gitu ya. Sehingga Munas ke-10 ini menjadi suatu peristiwa yang akhirnya pihak daripada Pak Martin Opir, setelah Pendeta Martin Opir meninggal, sebelum meninggal itu dikasihkan buatkan mandat kepada Pak Pendeta ya. Pada saat Pendeta Martin Opir masih memimpin sebagai ketua umum, maka saya adalah ketua satu. Oh, ketua satu. Secara struktur itu kalau ketua umum meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka yang melaksanakan tugas itu adalah ketua satu. Ketua satu. Tetapi menguatkan itu oleh karena kesehatan Pak Pendeta Martin Opir sudah kurang baik, maka melimpahkan kuasa itu kepada saya untuk memimpin dan dinotariskan. Oh, oke, dinotariskan. Jadi secara hukum legalitasnya sudah sah ya untuk mengambil alih kepemimpinan Pendeta Opir untuk memimpin para jemaat. Nah, baik. Nah, setelah itu berjalan kemudian Bapak memberikan kuasa kepada kantor kami untuk mengajukan gugatan hukum untuk terhadap pihak Pendeta Lim Kuhel, juga Pendeta Elvis yang juga menjadi pimpinan dari bagian dari pendeta Munas tersebut. Ya, dia ketua panitia Munas. Jadi gugatan itu kita ajukan ya pada tanggal sekitar bulan Oktober ya 2021 ya. Oktober 2021 kita mengajukan gugatan itu, ada 5 pihak yang kita gugat. Itu ada Pendeta Lin Kuhel, kemudian Pendeta Elvis Umpenawani, kemudian Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI Pusat, kemudian Kepala Bidang Bimas Kristen Wilayah Jawa Tengah, dan penyelenggara bimbingan masyarakat Kristen Kota Semarang. Itu dalam perkara nomor 525 PDTG 2021 PN Semarang. Ini perkara ini sangat panjang prosesnya, karena pemanggilan sidang aja membutuhkan waktu sampai 1 dan 2 bulan ya Satria. Karena berlokasinya di Ambon, di luar Jawa, ada juga yang di Jakarta. Sangat lama proses ini. Dan di dalam proses ini
kita memang menggugat mengenai tidak sahnya proses Munas ke-10 GKPII di Ambon yang dilaksanakan oleh Pendeta Lim Kuhuwail dengan wakilnya Pendeta Elvis itu, ketua panitia, ya, itu ketidakabsahan itu, di mana ada kecurangan yang ditemukan ya di dalam proses Munas tersebut, dan sudah kami sampaikan di dalam perkara perdata ini di pengadilan di depan majelis hakim. Ini kita mengajukan ada berapa saksi waktu itu ya? Ada 4 saksi. 4 saksi ya. Ada saksi fakta yang mengetahui proses sejarah berdirinya GKPI, juga ada saksi yang mengetahui mengenai pertengkaran atau pertikaian atas dalam kepemimpinan Lim Kuhuwail dengan pengikutnya ya, yang terjadi di Maluku di sana ya. Waktu itu kita sudah buktikan itu. Nah, dari pihak Lim Kuhuwail secara fisik yang bersangkutan tidak pernah hadir, walau pada saat diundang dalam tahapan mediasi. Tidak, dari sidang pertama sampai putusan, Pendeta Lim Kuhuwail tidak pernah hadir. Nah, ini yang kami sayangkan, kenapa tidak hadir gitu. Hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya dari Jakarta. Nah, di dalam pembuktian perkara tersebut, majelis hakim perkara nomor 525 ini sudah mempertimbangkan segala putusan itu, dan kemudian di dalam putusan tersebut sudah menghasilkan suatu keputusan ya, keputusan secara limitatif dan telah dibacakan di dalam sidang terbuka pada diputuskan pada tanggal 29 ya, 29 November 2002. Nah, 2022, mohon maaf, 2022. Nah, ini saya bacakan hasil keputusan amar putusan ini sehingga bisa diketahui oleh masyarakat umum, khususnya para jemaat GKPI di seluruh Indonesia, agar tidak terjadi kesimpang siuran perihal kepengurusan GKPI ini sebenarnya pasca putusan perkara 525 PN Semarang ini. Nah, jadi majelis hakim telah menyampaikan putusan tersebut dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 1 untuk seluruhnya. Tergugat 1 adalah dari Lim Kuhuwail dalam pokok perkara memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, gugatan dari Pendeta Nathanael ya, menyatakan tergugat 1 Pendeta Lim Kuhuwail dan tergugat 2 Elvis telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menyatakan menurut hukum kantor pusat Sinode GKPI beralamat di Jalan Cilosari dalam 3 nomor 1416 Semarang, Jawa Tengah adalah sah. Yang keempat, menyatakan menurut hukum pemberhentian tergugat 1 Pendeta Lim Kuhuwail dari jabatan Ketua Umum BPP JJ Sinode GKPI periode 2014-2019 adalah sah. Yang kelima, menyatakan menurut hukum Pendeta Martin Opir sebagai Ketua Umum BPP JJ Sinode GKPI pergantian antar waktu 2014-2019 adalah sah. Yang keenam, menyatakan menurut hukum pelaksanaan Munas ke-10 di Ambon tanggal 10 Oktober 2019 oleh tergugat 1 dan tergugat 2 sebagai penanggung jawab Munas ke-10 di Ambon adalah tidak sah dan batal demi hukum. Yang ketujuh, menyatakan menurut hukum bahwa segala keputusan yang berkaitan dengan Munas ke-10 di Ambon tanggal 10 Oktober 2019 yang dilaksanakan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat 1
mengatasnamakan diri sebagai Ketua Umum Sinode GKPI dengan menjalankan kepemimpinan yang berkantor pusat di Jalan Mengkudu, Blok N nomor 2, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara adalah tidak sah. Kedelapan, menghukum tergugat 1 Lim Kuhuwail untuk tidak diperkenankan melakukan aktivitas apapun yang mengatasnamakan keorganisasian Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, baik di dalam maupun di luar negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke-10, menyatakan menurut hukum terhadap aset-aset GKPI berupa 1. Sertifikat tanah kantor BPP JJ Sinode GKPII di Jalan Cilosari Dalam 3 nomor 14 sampai 16 Semarang, HM nomor hak milik nomor 118.939 Semarang. Yang kedua, sertifikat lahan kosong BPP JJ GKPI Sinode di Gedawang Semarang Selatan, HM nomor 72 Semarang, hak milik. Yang ketiga, sertifikat gedung gereja milik GKPI Kidron Semarang. Yang keempat, sertifikat gedung gereja milik GKPI Immanuel dan Petra Desa Malanu, Sorong Utara, Papua Barat, hak milik nomor 2057 Sorong, dalam penguasaan tergugat 1 Lim Kuhuwail adalah perbuatan melawan hukum. Kemudian Lim Kuhuwail dihukum untuk mengembalikan aset-aset GKPI berupa 1. Sertifikat yang berempat tadi, ya, untuk dikembalikan kepada penggugat, yaitu Pendeta Nathanael sebagai Ketua Sinode, sebagai aset GKPI yang berkantor pusat di Jalan Cilosari 3 nomor 14 sampai 16 Semarang, jika perlu dengan menggunakan aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ke-12, menyatakan menurut hukum surat pelimpahan tugas yang diberikan dari almarhum Pendeta Martin Opir kepada penggugat Pendeta Nathanael pada tanggal 21 Oktober 2019 di Cirebon dan dibuatkan akta kuasa nomor 724 tertanggal 31 Januari 2020 di hadapan notaris anak sarjana hukum magister kenotariatan notaris di Cirebon adalah sah. Yang ke-13, menyatakan menurut hukum musyawarah jemaat-jemaat yang dilaksanakan oleh penggugat sebagaimana ditetapkan surat keputusan nomor TAP-2 garing musyawarah jemaat-jemaat GKPI garing 1 Romawi garing 2020 tertanggal 23 Oktober 2020 di Saumlaki, Maluku sebagaimana dituangkan dalam akta pernyataan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia atau GKPI, Badan Pimpinan Jemaat-Jemaat Sinode nomor 30, Notaris Anik Budi. Notaris Ani Budi Megawati adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Yang ke-14, menyatakan sah menurut hukum penggugat sebagai Ketua Umum Sinode GKPI sebagaimana surat keputusan nomor TAP-2 Romawi garing musyawarah jemaat-jemaat GKPI 1 Romawi tahun 2020 tertanggal 23 Oktober 2020 di Saumlaki, Maluku, dan komposisi personalia BPP JJ Sinode GKPI periode 2020-2024 tersebut sebagai berikut. Komposisi personalia BPP JJ Sinode GKPI periode 2020-2024: Ketua Umum Pendeta Nathanael Fodakosu, Sarjana Sains Teologia. Ketua 1 Pendeta Adriana Lutriali. Ketua 2 Pendeta Dr. Yohanes Melsasial. Ketua 3 Penatua Roland Patrou. Sekretaris Umum Pendeta Fritz Risakota. Sekretaris 1 Diaken Woro Widuri. Sekretaris 2 Pendeta Weldi Lisa Wazar. Bendahara Umum Penatua Eli Lalangguling. Bendahara 1 Diaken Desi Sance Lutoriali. Anggota Pleno Pendeta Oha Rangkoli. Anggota Pleno Penatua Markus Romera. Kemudian Penatua Delson Ngongira. Kemudian
Penatua Abraham Kolelsi, Pendeta Yapi Matakena, kemudian Penatua Habel Luan Masar, Penatua Deminaus Hahijari, dan Penatua Galo P. Lutur Yali. Menyatakan menurut hukum akta pernyataan GKPII Badan Pimpinan Jemaat-Jemaat Sinode nomor 350 Notaris Ani Budi Megawati SHMKN tanggal 25 Mei 2021 adalah sah. Yang ke-16, memerintahkan tergugat 1 Lim Kuhuwail, tergugat 2 Elvis, turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3 untuk tunduk dan melaksanakan putusan dalam perkara akuo. Yang ke-17, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya, kemudian menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Kemudian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami Pesta PH Sitorus Sarjana Hukum sebagai ketua, Hakim Ketua, Immanuel dan Novida Dian sebagai masing-masing sebagai Hakim Ketua, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua. Berdasarkan putusan ini sudah secara jelas demi hukum keabsahan Pendeta Lim Kuhuwail sudah dinyatakan tidak sah sebagai Ketua Sinode berdasarkan Munas ke-10 GKPI di Ambon. Munas itu ke-10 sendiri juga dinyatakan tidak sah. Dan dengan putusan ini maka status keberadaan Pendeta Lim itu adalah sudah tidak sah. Walau kemudian mengajukan upaya banding, proses-proses yang tidak boleh diwajibkan, tidak boleh dijalankan adalah tidak boleh lagi bertindak untuk atasnamakan sebagai Ketua Sinode. Dan terhadap aset-aset milik GKPI itu agar segera dikembalikan kepada Sinode di pusat di Semarang. Kantor pusat Sinode yang sah adalah di Cilosari Dalam nomor 14 sampai nomor 16 Semarang, bukan di Mengkudu berdasarkan putusan ini. Sehingga untuk sementara Pendeta Lim kami himbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun mengatasnamakan sebagai Ketua Sinode. Kami juga menghimbau dan memberitahukan kepada seluruh jemaat GKPI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk bisa mengetahui dan tunduk juga mengikuti putusan pengadilan yang sudah diputus dalam pengadilan yang sah dan terbuka untuk umum, yang secara sah Ketua Sinode yang sah saat ini adalah dinyatakan adalah Pendeta Nathanael. Dan kantor pusat semuanya GKPI adalah di Jalan Cilosari, Jalan 3 nomor 14-16. Untuk itu kami menghimbau untuk tidak mengikuti lagi sementara kepada kegiatan apapun berafiliasi dengan Pendeta Lim Kuhuwail, kan gitu. Karena sudah ada putusan, maka ini harus diwaspadai sehingga nanti Pak Nathanael akan mengirimkan, mengembalikan, memberikan atau menyebarkan putusan ini kepada seluruh jemaat di GKPI di Indonesia, dan dalam waktu dekat juga kita akan ke Dirjen, ya, Dirjen Bimas Kristen untuk melaporkan mengenai adanya putusan tersebut dan meminta perlindungan hukum dalam hal ini terhadap situasi pasca putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengetahuan semua. Hukum telah dijatuhkan dan ada keputusan yang sudah memberikan keadilan dan terbuka secara umum.
Sehingga marilah kita sebagai warga negara yang baik, patuh terhadap putusan hukum, dan selalu taat, tunduk, dan melakukan apa yang sudah menjadi keputusan pengadilan. Upaya hukum silahkan dilakukan, tetapi bagaimanapun sudah ada putusan, maka harus tunduk pada putusan tersebut. Itulah kami dari channel John Richard, kanal John Richard. Kepatuhan itu penting, dan taat kepada peraturan dan keadilan itu menjadi suatu hal yang wajib bagi seluruh warga negara. Demikian, salam keadilan, salam kebahagiaan, dan salam kepastian hukum bagi kita semuanya.